Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, insyaallah taala di majelis yang terakhir ini adalah majelis yang ke-18. Kita akan gunakan untuk membaca pertanyaan-pertanyaan yang ditulis oleh hadirin selama pelajaran di sini. Ya, bismillah. Di sini dikatakan kitab apa yang seharusnya kami baca setelah kitab Al-Usul min Ilmil Usul ini, agar kemampuan kami dalam usul fikih bisa lebih mantap. Ya. Yang pertama, bahwa seorang ketika dia selesai mengkaji suatu buku dari bidang ilmu manapun, hendaknya kandungan dari buku itu banyak dia ulangi, dia kuasai, agar supaya menjadi pijakan di dalam dirinya, menjadi pijakan di dalam dirinya. Karena itu kemarin saya nasihatkan bahwa cara yang paling bagus untuk menjadikan ilmu usul fikih itu mendalam dan bermanfaat pada diri seseorang, dia kuasai pembahasan-pembahasannya. Setelah itu dia berusaha menerapkannya dalam setiap ayat maupun hadits yang berlalu bersamanya. Ini cara yang paling bagus. Iya. Jadi anggap misalnya dia membuat indeks kalimat-kalimat yang perlu dia perhatikan di ilmu usul fikih. Dan kalau kita indeks dari awal pertemuan sampai akhir, ya, pokok-pokok umumnya dimaklumi apa yang dibahas di dalam pembahasan ilmu usul fikih. Sebab secara global kita sudah menerangkan ada 4 pembahasan pokok. Pembahasan berkaitan dengan apa? Ahkam, hukum, dan konsekuensi dari hukum itu. Sisa dia perhatikan bahwa hukum terbagi 2, ada ahkam taklifiyah dan ada ahkam wad'iyah. Iya. Dia dalami ahkam taklifiyah itu pembagian-pembagiannya, bentuk-bentuknya. Ahkam wad'iyah itu bagaimana bentuk-bentuknya. Nah, setelah itu, setelah dia dalami, dia pandai membedakannya, maka setiap kali dia melalui sebuah nas, dia periksa ini hukum atau bukan. Kalau dia hukum, maka dia sifatnya taklifi atau wad'iyah. Ini sudah merupakan tugas sudah. Iya. Kalau dia ingin terapkan lagi yang satu, dia misalnya pelajari dalalat al-fadh, sudah masuk. Tadi pembahasan adillah misalnya. Dia lihat adillah itu ada dari Al-Quran, ada dari sunnah, ada dari apa? Ijma', dan ada dari qiyas. Setelah kita singgung sebagian dari qaulus sahabi di pelajaran. Iya. Baik. Jadi tiap kali dia melalui sebuah dalil, dia periksa ini dalil dari apa sifatnya. Iya, Al-Quran, hadithkah? Iya. Kalau dia hadithnya sifatnya apa? Ucapan, fi'il, atau dia suatu takrir atau sifat. Ya, kalau ucapan ada rincian-rinciannya.
Kalau fi'il juga telah dirinci. Bagaimana fi'il dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada 5 bentuk yang disebutkan oleh Syekh. Apa yang dikerjakan oleh Nabi, 5 bentuk. Takrir beliau juga telah dirinci. Nah, dia periksa. Ya, ini saja sudah cukup sebagai latihan untuknya menerapkan ilmu usul fikih. Nah, setelah itu dia melewati ijma. Nah, tiap kali ada ijma di kalangan para ulama dia perhatikan, oh yang kayak gini yang disebut ijma. Iya. Kalau ternyata ada silang pendapat, padahal ada yang menukil ijma, nah, baru dia mengerti ternyata ini yang diterangkan kemarin dari syarat-syarat ijma itu. Dan masuk di pembahasan kias, nah ini lebih luas lagi. Sebab di sini kunci-kunci apa? Istimbab. Iya. Dia masuk dalam ucapan sahabi, dia lihat, oh ini dalil. Ya, dia dari ucapan sahabat. Ucapan sahabat kapan menjadi hujjah? Itu ada syarat-syaratnya. Nah, dia terapkan. Nah, begitu masuk di dalam dalalat al-fadh, ini lebih banyak lagi yang perlu diterapkan. Sebab setiap nas yang lewat atau setiap dalil yang lewat itu pasti ada dalalah di situ. Apakah dia bermakna am atau bermakna khas, mutlak atau muqayyad, mujmal atau dia mubayyan, zahir atau muawwal, dia mafhum atau dia mantuq. Ya, dan selainnya dari hal-hal yang apa? Perlu dia perhatikan. Jadi sebenarnya ilmu usul fikih itu akan lebih mendalam kalau dia apa? Rajin seseorang menerapkannya. Iya. Rajin seseorang menerapkannya. Karena itu, iya. Kalau diperhatikan di fikih para sahabat, ilmu usul fikih ini ada pada mereka. Tapi belum berbentuk satu cabang ilmu tersendiri. Tapi cara-cara berdalilkan melekat pada mereka. Jelas ya? Ya, karena itu kemarin disebut bahwa awal kali yang menyusun ilmu usul fikih dalam bentuk bidang ilmu tersendiri siapa? Imam Syafi'i. Iya. Dan Imam Syafi'i meninggal tahun 200-an. Jelas ya? Berarti tahun sebelumnya belum tersusun dalam sebuah buku. Apakah tidak dikenal di kalangan ulama sebelumnya? Dikenal, ada. Ya. Pendalilan-pendalilan mereka, cuman belum apa? Ya, disimpulkan dalam kesimpulan yang tertera di dalam sebuah buku tertentu. Buku tersendiri. Jelas ya? Baik. Tolong jelaskan kitab-kitab ulama salaf yang mengupas masalah usul fikih. Dari kitab yang ringkas sampai yang detail. Ya. Wah, ini pembahasan panjang. Ya. Hanya saja di sini yang penting bagi seorang penuntut ilmu di cabang ilmu mana saja, bukan saja di pembahasan apa? Ilmu usul fikih. Di cabang ilmu mana saja. Dia kalau ingin belajar dengan baik, iya. Dari setiap cabang ilmu itu diambil dasarnya dan kuncinya. Dasar dan kunci ini harus diambil dari guru. Dia pelajari dari siapa? Dari guru. Iya. Nah, barulah dia kokoh pondasinya. Jelas ya? Ini di semua cabang ilmu. Termasuk di ilmu usul fikih. Ya, sebenarnya kita sudah 2 kali daurah ya. Ini yang kedua. Dan sebelumnya juga di dasar kita membahas masalah apa? Matan waraqat. Itu juga ringkas. Jelas ya? Ringkasan ini kalau sudah dikuasai sudah bagus. Ya. 2 ringkasan ini. Dia ingin naik lebih meluas dikit. Iya. Dia bisa membaca apa? Syarah Ma'akidul Usul. Iya. Qawaidul Usul wa Ma'akidul Fusul. Ini bagus sekali. Kalau dia ingin naik lagi sedikit, sebab ini lebih luas pembahasannya. Iya. Kalau dia ingin naik lagi, ya, dia boleh membaca kitab Mukhtasar Ar-Rawdah. Ya. Kalau dia ingin naik lagi, atau yang semisal yang itu boleh dia baca Mudzakkirah fi Ushul Fiqh karya Shinqiti. Kalau dia ingin naik, dia baca Rawdahnya karya siapa? Ibnu Qudamah. Atau dia baca Risalah karya Imam Syafi'i. Walaupun Risalah karya Imam Syafi'i, ya,
Karena beliau awal kali yang menyusun, maka anda seluruh pembahasan ilmu usul fikih yang dikenal di hari ini itu ada di dalam kitab Ar-Risalah. Iya. Jelas sampai sini? Baik. Maka kalau dia sudah ambil dasar, buku ilmu usul fikih itu banyak sekali bukunya. Banyak sekali. Hanya saja orang yang ingin meluas dalam ilmu usul fikih itu harus dia memiliki cabang-cabang ilmu lainnya sebelum dia meluas. Ada ilmu yang lebih penting dia kuasai dulu dari sebelumnya. Yang paling pentingnya dia kuasai ilmu akidah. Iya. So kalau dia membaca sendiri buku usul fikih, banyak dari penulis usul fikih itu dari golongan apa? Ahlul kalam. Iya. Dan dia kalau tidak mempunyai sisi ilmu akidah yang kuat, tidak bisa dia menangkal orang-orang Mu'tazilah dan Asy'ariyah yang masuk di mana? Di pembahasan ilmu usul fikih ini. Ya. Akhirnya pendapat-pendapat yang mereka ucapkan dia tidak bisa tangkap bahwa ternyata di pendapat ini ada bentuk dari apa? Pemikiran mereka yang menyimpang. Maka dia harus punya ilmu akidah yang kuat. Yang kedua, dia mempunyai ilmu bahasa yang kuat. Sebab ilmu bahasa ini sangat membantu sekali. Sangat membantu ilmu bahasa. Ya. Dan mempelajari bahasa Arab ikhwani fillah ini sangat penting sekali. Nah, sangat penting. Ya. Karena itu seorang penuntut ilmu jangan sampai berlalu pada dirinya waktu yang panjang. Ya. Kurun yang sudah lama. Tapi dia belum sempat mempelajari ilmu apa? Bahasa Arab. Ya. Ini akan lambat pemahamannya. Akan lambat. Tapi kalau misalnya dia sudah belajar bahasa Arab, itu sudah modal. Dia bisa berkembang lebih cepat. Kalau dia sudah apa? Belajar bahasa Arab. Dan belajar bahasa Arab itu alhamdulillah mudah. Tidak sulit. Iya. Alhamdulillah di Mahat ini ada program-program juga. Ya, cepat kalau ingin belajar bahasa Arab. Ya, sisa disisihkan waktunya saja. Iya. Ada program 2 pekan, 1 bulan. Ya. Targetnya selesai, bisa baca apa? Kitab Gundul. Tapi ini perlu memang konsentrasi waktu. Jelas ya? Ya, dan itu tidak lama. Konsentrasi waktu itu tidak lama. Ya, sebulan saja. Itu tidak seberapa sebulan kalau dibanding apa? Waktu-waktu yang lainnya yang kita berikan. Sekolah 3 tahun, 4 tahun, tidak ada masalah. Dituntut sebulan saja belajar bahasa Arab, tidak bisa. Ya, ini tentunya tidak adil pada diri sendiri. Ya, karena itu disiapkan ilmu bahasa Arab tersebut. Nah, dan seorang kalau sudah belajar ilmu usul fikih, ya, dia jangan meluas dulu kepada yang detailnya sebelum dia mendalami fikihnya. Jadi diambil dari usul fikih dasar-dasarnya saja. Dia sudah paham, sudah. Dia berkecimpung belajar fikih. Sebab fikihnya lebih penting daripada apa? Usul fikihnya. Mendalam di dalam fikihnya lebih penting daripada mendalam di mana? Di usul fikih. Dan dia sendiri, ya, sulit untuk mencerna ilmu usul fikih itu secara utuh kalau dia tidak mendalami fikih secara apa? Keseluruhan. Setelah dia masuk di dalam cabang-cabang fikih akan tergambar. Ternyata di usul itu, ya apalagi di posisi-posisi terjadi silam pendapat, nah di situ dia bisa melihat salah satu dari pendapat yang lebih kuat. Jelas ya? Kemarin kita membahas tentang larangan. Ya, salah satu konsekuensi larangan yaqtabi al-fasad. Memberikan konsekuensi apa? Rusaknya amalan. Ya, kemarin kita terangkan ya bahwa rusaknya amalan di sini dirinci. Iya. Ada yang rusak amalan. Iya. Dan ada yang tidak rusak. Ada 4 rinciannya kemarin kita terangkan. Ada yang bisa ulangi 4 kemarin itu? Hah? Yang pertama, larangannya kembali kepada zat yang dilarang. Ini bagaimana hukum ibadahnya? Ya, ini rusak ibadahnya. Kalau dia kembali ke mana? Ke zatnya. Kemudian yang kedua, kalau larangannya kembali kepada syarat yang dilarang, tapi dalam bentuk apa?
khusus pada syarat itu, larangannya, maka ini juga bermakna rusak ibadah itu. Menurut pendapat kebanyakan ulama. Pendapat yang ketiga atau rincian yang ketiga, larangan itu kembali kemana? Ke syarat, tapi bentuk tidak khusus untuk syarat. Tidak khusus untuk apa? Untuk syarat. Iya. Ini ada dua pendapat. Kalau kebanyakan ulama dia tidak apa? Tidak yaqtadi al-fasad. Ya, di kalangan Hambaliyah bermakna apa? Rusak amalannya di sebagian Hambaliyah. Yang ke berapa? Yang keempat, kalau larangan tersebut kembali kepada sesuatu di luar apa? Di luar larangan tersebut. Maka ini bermakna apa? Hah? Tidak bermakna merusak. La yaqtadi al-fasad. Jadi ini 4 rincian ya. 4 rincian ini kenapa disimpulkan oleh para ulama? Ya, sebab ini sebenarnya dia kaidah, dia masuk di dalam kaidah usul, masuk juga di dalam kaidah fikih. Iya. Karena itu disebut oleh Ibnu Rajab di Qawaid Fiqhiyah. Dan Ibnu Rajab sebutkan contoh-contoh permasalahan yang masuk di dalam kaidah ini. Ya, contoh-contohnya ini dari mana dia tahu? Akan dia tahu kalau dia belajar fikih dari awal sampai akhir. Jelas ya? Karena itu bagi orang yang sudah belajar ilmu usul fikih, diambil apa yang dengan ilmu usul fikih itu dia mampu belajar fikih. Nah, kalau dia sudah mendalam di fikihnya, sudah meluas di fikihnya, dia ingin mendalam kembali di ilmu usul fikih sampai masuk pada yang detail-detailnya, ya, dia baca buku-buku yang lebar, yang besar, dari yang mandhumah maupun yang tidak dalam bentuk syair maupun yang selainnya, ya, syarah yang panjangnya, apakah syarah pertama, syarah di atas syarah lagi, syarah di atas syarah, di atas syarah lagi, ya, karena ada kadang satu buku disyarah, syarahnya disyarah lagi, syarahnya ditalik lagi, ya. Ini panjang ya pembahasan. Jadi kalau dia masuk di dalam hal-hal yang apa? Sangat detail di dalam ilmu tersebut, iya. Padahal ada hal lain lebih penting untuk dirinya, ini kadang menelantarkan waktu seorang penuntut ilmu. Jelas ya? Karena itu, ya. Para ulama kita mencela orang yang belajar ilmu bahasa. Ya, dia sudah belajar Ibnu Aqil, belajar lagi Muhyiddin Labib, semua cabang ilmu dia pelajari. Dari ilmu bahasa. Ilmu bahasa banyak cabangnya. 12 cabang ilmu bahasa. Ya. Masuk semua di dalamnya. Sampai yang kecil-kecilnya. Dia perlu waktu 40 tahun menghabiskan semua itu. Ya. Jelas ya? Supaya mumpuni di dalamnya. Keluar jadi pendekar nahwu. Ya. Perlu 40 tahun. 40 tahun habis umurnya, baru setelah itu dia belajar fikih. Apa itu sholat, apa itu zakat. Ini cocok seperti ini? Ya, ini tidak cocok. Ya, karena itu Syekh Muqbil rahimahullahu taala beliau berkata, seorang kalau dia belajar sampai qatrun nada, dia mutkin di qatrun nada, itu sudah cukup untuknya menegakkan lisannya. Menegakkan lisannya. Memahami. Kalau dia sudah belajar Ibnu Aqil, Masya Allah, itu sudah apa? Sudah ya lebih dari bagus. Jelas ya? Nah, jadi yang penting di sini seorang itu punya bekal. Ya. Ya, sebab inti yang paling penting pada ilmu alat itu adalah alat untuk sampai kepada apa? Memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi. Itu tujuan pokoknya. Jangan sampai dia sibuk, ya, dengan alatnya, dia lupa tujuannya. Ya. Sibuk dia urus pancingnya, dia ukur, dia ini talinya dia bagur, dia servis. Tapi pancingnya tidak pernah dia pakai memancing. Ya, bagaimana dia bisa hidup? Dari mana dia dapat ikan? Jelas ya? Nah, demikian pula seorang penuntut ilmu. Ya, alatnya kalau dia tidak pakai untuk menimba pokok dari ilmu itu, mendalami Al-Quran dan As-Sunnah, maka ini tidak akan memberikan untuknya manfaat yang besar. Baik, ini saya kira jawaban untuk pertanyaan ini. Dan kalau kita melihat di dalam buku-buku ilmu usul fikih itu, sebagian para ulama ada yang menguraikan usul fikih dari usulnya, ya, murni dari usul. Kalau dia sebut cabang-cabangnya, perkara fikihnya secara terperinci sedikit, hanya percontohan saja. Sebagian ulama lagi ada yang menguraikan ilmu usul fikih, dia uraikan dari furu', dari cabang, kemudian dikeluarkan usul. Sebagiannya ada yang menggabungkan antara dua metode. Iya, dan ada metode lain dalam ilmu usul fikih, yaitu dengan cara melihat maqasid dari syariat. Ini ada ilmu-ilmunya tentang maqasidus syariah. Iya. Dan ini juga ilmu yang penting, ya, perlu untuk
Diperhatikan sebab ini dari kedetailan di dalam fikih, ilmu tentang maqasid asy-syariah. Perkataan sahabat lebih kuat dari dalil qiyas. Apakah perkataan Ibnu Abbas tentang hukum membayar fidyah bagi wanita hamil dan menyusui yang tidak puasa ini lebih kuat daripada pendapat yang mengkiaskan wanita hamil dan menyusui dengan nas, yaitu yang sedang sakit dia tidak wajib mengqadanya. Ya. Orang yang mengatakan bahwa perempuan hamil dan menyusui itu mengqadha, mereka tidak memakai qiyas saja. Ada sisi-sisi pendapat lain yang mereka pakai. Ya, hanya saja memang di dalam hal ini saya sendiri lebih condong kepada apa yang difatwakan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, dan tidak ada diketahui yang menyelisih mereka dari para sahabat. Ya, mereka memfatwakan adanya fidyah bagi perempuan yang hamil dan perempuan yang perempuan yang menyusui. Dan insyaallah taala itu yang lebih kuat. Baik, ini banyak pertanyaan di luar materi ya. Saya kalau pilih-pilih semuanya panjang waktunya nanti. Saya baca aja apa yang ada di depan. Bagaimana jika harta halal, syubhat dan haram telah bercampur? Apakah ini menjadi sebab tertolaknya ibadah dan doa? Ya, kalau ada pada hartanya hal yang haram, iya, hal yang haram, dan dia tahu hal yang haram tersebut dia makan, ini dari perkara yang mempengaruhi doa seorang hamba. Mempengaruhi doa seorang hamba. Adapun berkaitan dengan ibadah apakah tertolak atau tidak, tergantung ibadah itu dia gunakan harta haram atau tidak di dalam menegakkan ibadah. Nah, di situ permasalahannya. Iya. Karena itulah kalau seorang tahu pada hartanya ada harta yang haram, dia tahu kadarnya, maka dia keluarkan harta yang haram itu kadarnya. Supaya bersih hartanya. Kalau dia tidak ingat kadarnya berapa, bisa dia kira-kira. Bisa dia kira-kira. Ya, dan tentunya haram itu ada 3 macam. Iya. Ada haram li dzatihi, haram pada zatnya. Dan ada haram li wasfihi, haram karena pensifatannya. Dan ada haram li ghairihi. Iya, haram karena selainnya. Jelas ya? Dan di dalam seseorang yang bertobat dari harta yang haram, para ulama membedakan hukum antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu saat harta haram itu masuk kepadanya. Jadi kalau dia tidak tahu, kemudian harta haram masuk kepadanya, itu dimaafkan apa yang telah lalu. Tapi kalau dia tahu harta haram masuk, maka ini dia harus berlepas dari harta itu. Berlepas dari harta tersebut dengan cara dia sedekahkan di tempat-tempat yang baik. Adapun harta yang syubhat, syubhat itu adalah hal yang dia tidak bisa memastikannya ini dari sumber yang halal atau sumber dari apa? Yang haram. Itu syubhat. Jelas ya? Dan yang syubhat ini dia hendaknya belajar fikih lebih banyak supaya dia lebih detail di dalam mencari harta hanya pada sumber yang halal saja. Ya wallahu taala alam. Apakah tidak bersedekah seorang anak apabila dia meninggalkan orang tuanya untuk menuntut ilmu atau mondok tanpa seidinnya atau tidak izinkan untuk menuntut ilmu? Ya. Ya, pada dasarnya menuntut ilmu itu adalah ibadah. Apalagi kalau ilmu yang dia tuntut ilmu yang sifatnya wajib ain terhadap dirinya. Sebab ilmu itu 2 macam yang dituntut. Ada yang wajib ain, ada yang wajib apa? Kifayah. Kalau wajib ain dia berdosa kalau dia tidak tuntut. Iya. Dia tidak pelajari. Jelas ya? Kalau sifatnya wajib ain, maka tidak boleh dia tinggalkan karena larangan orang tua. Sebab larangan orang tua itu maksiat. Dan bukan berbakti kepada orang tua kalau kita turuti larangan orang tua dalam hal itu. Iya.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamat ta'atu fil ma'ruf." Ketaatan itu dalam hal yang baik. Jelas ya? Hanya saja kadang seorang dihadapkan kepada dua mafsadat. Ya, mafsadat yang pertama kadang dia tidak menuntut ilmu, dan mafsadat yang kedua dia tidak melayani orang tuanya yang sangat memerlukannya. Iya, maka dia di sini dihadapkan pada dua sesuatu, harus dia pilih salah satu dari keduanya. Kalau dia harus memilih salah satu dari keduanya, ini menjadi masalah. Kalau bisa dia kompromikan, dia kompromikan. Tapi kalau dia harus memilih, nah di sinilah letak fikih. Seorang itu memilih yang paling sedikit apa? Yang paling sedikit bahayanya. Ya, dan ini kembali kepada keadaan si penanya sendiri. Jika terpenuhi rukun kias dan syarat-syaratnya, apakah semua orang bisa melakukan kias? Yang mengetahui terpenuhi rukun-rukun kias dan syarat-syaratnya itu tidak semua orang. Hanya orang tertentu saja yang bisa mengetahui. Karena itu pada dasarnya pertanyaan ini sudah keliru. Apakah semua orang bisa mengkias? Karena semua orang tidak bisa apa? Menentukan rukun dan syarat kias itu apa? Terpenuhi. Kalau dia bisa tentukan, dia bisa pastikan, iya, maka tidak ada masalah dia mengkias. Kalau memang dia punya ilmu tentang hal tersebut. Namun kalau dia seorang pemula, seorang penuntut ilmu, jangan dia masuk di dalam pembahasan-pembahasan yang dia bersendirian di dalamnya. Iya. Karena itu etikanya seorang penuntut ilmu, kalau dia bahas, ya, dia sampai kepada titik kesimpulan, maka titik kesimpulannya itu dia cari dulu siapa dari ulama di masa ini yang sama kesimpulannya dengan kesimpulan dirinya. Jelas ya? Dia buka fatwa Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin. Oh, rupanya ini cocok dengan fatwa siapa? Syekh Ibnu Utsaimin. Jelas ya? Baik. Jadi itu dulu pekerjaannya. Iya. Dia berusaha cocokkan dulu. Kalau dia membahas sampai kepada titik kesimpulan, dia cocokkan dengan pendapat kebanyakan ulama di masa ini. Kalau kebanyakan pendapatnya sudah cocok dengan pendapat ulama di masa ini, itu berarti alamat kebaikan padanya. Tapi kalau kebanyakan pendapatnya keluar dari pendapat-pendapat ulama di masa ini berarti ada aneh-aneh yang pada fikihnya. Ada hal yang apa? Aneh-aneh yang harus dia luruskan. Jelas ya? Nah, karena itulah perlu seorang bimbingan guru. Iya, perlu seorang bimbingan guru. Nah, dan saya ingat dulu awal-awal di Yaman, ya, di dalam hadits maupun di dalam fikih, kita banyak bertanya kepada Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Di sebagian pembahasan hadits, kita tulis pembahasannya dan beliau membacanya. Ya, beliau membacanya, memberikan arahannya, harusnya dibeginikan, harusnya dibeginikan. Nah, akhirnya kita pun mendapatkan manfaat yang besar di situ. Nah, dan saya ingat waktu di Yaman saya mengajar kepada sebagian ikhwah pelajaran Umdatul Ahkam, ya. Setiap masail-masail yang berlalu dari pembahasan-pembahasan yang saya sudah simpulkan, saya tanyakan kembali kepada Syekh. Saya tanyakan kembali kepada Syekh supaya saya tahu pendapat guru saya di sini yang beliau kuatkan yang mana. Beliau kuatkan yang mana. Nah, ya, saya ingat saya pernah tanya kepada beliau, ya Syekh, perempuan yang haid itu berapa kali dia haid sehingga dia dihitung sebagai suatu kebiasaan. Ya. Kata Syekh, waktu itu dia dihitung sebagai kebiasaan, sudah memiliki kebiasaan kalau sudah haid 3 kali. Kalau sudah haid berapa? 3 kali. Ya, saya tanya kepada Syekh, dalilnya apa Syekh? Dalilnya apa? Kata Syekh, saya tidak bisa hadirkan sekarang dalilnya. Sebab itu kesimpulan melekat di mana? Di ingatan beliau rahimahullah. Ya, saya baru membahasnya. Saya lihat dalil-dalil para ulama. Maka saya bilang ke Syekh, Syekh, mungkin ada sebagian orang yang berkata bahwa dikatakan kebiasaan itu sebab ada dari kata muawadah yang berulang. Dan pengulangan itu paling sedikitnya adalah 3 kali sehingga dikatakan kebiasaan. Sehingga diambil kesimpulan 3 kali. Kata Syekh, iya betul, itu sudah dalilnya. Ya, sebab memang pendalilannya dari sisi apa? Dari sisi bahasa. Jadi untuk mengukur ya hakikat dari kebiasaan perempuan kalau dia haid, beliau memakai urf apa di sini? Hakikat apa beliau pakai? Hakikat lughawiyah. Dikembali kepada pemahaman adat kebiasaan secara apa? Secara bahasa. Baik.
Jadi sekali lagi kalau kita bertanya kepada guru itu memberikan bimbingan-bimbingan. Iya. Memberikan bimbingan. Pernah suatu hari saya bacakan atau saya tanya kepada beliau pembahasan sebuah hadits tentang menyentuh mushaf dalam keadaan tidak berwudu. Iya. Menyentuh mushaf dalam keadaan tidak berwudu. Ya, apakah boleh atau tidak? Jadi hadis itu dari beberapa jalan, ya, dia bisa dihasankan. Ya. Jadi hadisnya la yamassul Quran illa tahir. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali dia apa? Dia suci. Bisa dihasankan. Bisa dihasankan. Jadi dia punya beberapa jalan. Bisa dihasankan. Ya. Jelas ya? Dari kandungan konteks hadis, tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali tahir. Orang yang suci. Ya. Dan sifat tahir di sini adalah sifat yang berlaku apa? Umum. Ya. Tidak ada yang menyentuh kecuali dia harus apa? Dia harus berwudu. Tahir. Ya. Jelas ya? Dia harus dia harus tahara, di atas tahara. Ya, dan memang di ulama fikih menyebut bahwa tahara itu ada 4 jenis tahara. Ada tahara bermana dia berwudu, ada tahara bermana dia tidak junub, ada tahara bermana dia muslim, bukan kafir, ada tahara bermana dia tidak najis. 4 mana tahara. Karena tidak bisa dipastikan yang mana yang tahara, maka ya, tidak boleh ditegaskan bahwa orang yang menyentuh Al-Quran itu dia harus apa? Berwudu. Tapi waktu itu saya iskal kepada Syekh. Saya katakan, ya Syekh, dalam sebuah riwayat, ya, Nabi SAW berkata kepada sahabat, la tamassul Quran illa wa anta tahir. Jangan kamu menyentuh Al-Quran kecuali kamu suci. Kalau begitu bisa dikeluarkan keumuman, beberapa bentuk keumuman di sini. Iya. Jadi kalau sahabat muslim, berarti tahir bermana bukan musyrik, keluar darinya. Iya. Sisa makna yang lainnya. Nah, Syekh di situ memberikan faedah yang waktu itu saya sendiri tidak berpikir ke sana. Kata beliau, tapi riwayat yang kamu sebut itu, riwayatnya apa hukumnya? Syekh bertanya. Ya, saya bilang riwayatnya dihasankan dengan jalan yang lain. Nah, kata Syekh, tinggalkan jalan yang lain. Sekarang tidak ada jalan yang lain, dia sendiri. Saya bilang riwayatnya lemah. Nah, kata beliau, karena itu penyebutan engkau sebagai seorang muslim, engkaunya sebagai seorang muslim, itu di riwayat yang lemah. Tapi secara umum bermakna suci memang digabungkan seluruh riwayat. Jadi perhatikan ya kedetailan fikih beliau di dalam menguatkan. Ya. Di dalam menguatkan. Karena itu, ya, sekali lagi, ya, seorang melihat dan mencocokkan fikihnya dengan para ulama yang ada, itu adalah hal yang apa? Hal yang lebih pantas baginya. Hal yang lebih pantas baginya. Nah, apalagi dia seorang penuntut ilmu, ya awal-awal kali dia ini, walaupun dia bisa tahu, bisa membahas sendiri, dia kalau memberi penjelasan sesuatu, dia sebut fatwa. Ya, Syekh bin Baz memberi fatwa ini, Syekh Ibnu Utsaimin memberi fatwa demikian, Syekh Shalih Fauzan memberi fatwa demikian. Kalau dia hadirkan fatwa syekhnya, jelas ya. Kalau tidak, dia boleh saja menjawab dengan kesimpulan yang apa? Yang kuat dan yang dia ingat. Sesuai dengan dalil. Baik. Jika seorang ingin mengkiaskan suatu masalah, apakah disyariatkan harus ada seorang alim yang melakukan kias tersebut sebelumnya? Ya, ini saya sudah sebutkan ya. Ya, kalau para ulama berbeda pendapat dua, antum jangan menambah pendapat apa? Pendapat yang ketiga. Jangan bikin aneh-aneh yang penting. Ya. Jelas ya? So para ulama ini sudah mendalami fikih. Ya. 14 abad sudah berlalu mereka mendalami fikih. Ya. Kita baru lahir di abad terakhir ini, tiba-tiba ingin lebih fakih dari mereka? Hah? Secerdas bagaimanapun orang tersebut nah sampai pada derajat mereka. Karena itu kita harus tahu kadar diri kita. Jelas ya? Ya, apalagi masalah-masalah sudah terbahas oleh mereka. Sudah terbahas oleh mereka. Baik.
Apakah boleh seorang imam menjamak salat dilakukan setiap hari karena hujan? Ya, dia itu rukhsah ya, rukhsah keringatan menjamak salat ketika hujan. Dan keringanan ini dilihat oleh imam terhadap makmumnya. Kalau memang hujannya memberatkan, ya rukhsah dibolehkan. Dia mengambil rukhsah. Jelas ya? Mengambil rukhsah. Tapi hendaknya jangan dia lakukan terus menerus. Ya, agar supaya tidak terkesan hal tersebut adalah perkara yang diwajibkan. Keluar dari mana rukhsah tersebut. Bagaimana menasihati orang tua yang baru mengenal dakwah tauhid? Dia dalam keadaan sakit dan tidak melakukan sholat karena sakit tersebut. Ya, ini dinasihati ya, bahwa sholat itu dari konsekuensi tauhid. Dia dari konsekuensi apa? Tauhid. Diterangkan pentingnya sholat. Iya. Dan jelaskan bahwa sholat itu mudah, ringan. Dia sakit pun, kalau dia tidak bisa berdiri, dia duduk. Tidak bisa duduk, dia berbaring. Iya. Tidak bisa duduk, dia berbaring. Dia tidak bisa bergerak, berisyarat. Ya, dengan kepala dia bisa berisyarat walaupun dengan matanya. Kalau seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak, alhamdulillah dimudahkan. Nah, apakah ketika di dalam sorga penghuni sorga seluruhnya saling melihat, termasuk dia melihat istri-istri Nabi? Ya, ini pertanyaan tidak ada gunanya ya dia tanya. Iya. Jadi disebut di dalam hadis penduduk sorga saling melihat. Itu saja yang cukup dia pahami. Nanti kalau mau tahu dia lihat siapa di sorga nanti kalau dia sudah masuk sorga. Iya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita semua dan memasukkan penanya ke dalam sorga. Iya. Jelas ya? Jangan masuk di dalam hal-hal yang seseorang tidak terlalu bermanfaat kalau dia tahu. Ya, apa manfaatnya dia tahu di sini? Jelas ya? Ya. Saya pernah tanya ke Syekh Abdul Al-Gudayyad rahimahullahu taala. Ya. Saya hadir di majelis beliau, cuman Syekh tidak mengenal semua orang. Ya. Keluar dari masjid beliau di kantor di Ifta, di kantor beliau. Ya. Saya ikuti, saya minta izin Syekh, saya boleh bertanya. Saya tanya, Syekh, di dalam sebagian hadis disebutkan ada orang-orang yang sudah ada di sorga. Apakah sekarang memang sudah ada orang yang ada di sorga? Kata Syekh, kamu banyak zikir saja, takbir, banyak tasbih, banyak ini, tinggalkan hal-hal yang seperti itu. Perhatian. Jelas ya? Dan ini dari kelembutan beliau terhadap orang yang bertanya. Ya, sebab siapa yang bertanya tentang hal ini, ya, kalau misalnya dia dari keumuman orang, akan seperti itu keadaannya, masuk ke dalam hal-hal yang bukan apa, tidak cocok, dia larut di dalamnya. Ya, dan kebetulan pertanyaan itu saya tanyakan, ada yang titip pertanyaan ke saya, makanya saya tanyakan. Ya, makanya saya tanyakan. Tapi beliau jawab seperti itu. Ya, tapi saya tanyakan di kesempatan lain secara tertulis kepada seorang syekh lain, dijawab oleh syekh tersebut. Jelas ya? Baik. Apa yang terbaik bagi penuntut ilmu yang tinggal di Mahat? Pulang ke kampung halaman tiap bulan atau tiap tahun? Atau tetap di Mahat belajar Al-Quran Sunnah dalam waktu 5-6 tahun baru pulang ke rumah? Ya, kalau dia bisa tidak pulang-pulang, itu yang saya nasihatkan. Itu yang saya nasihatkan. Kalau dia bisa tidak pulang-pulang. Kenapa? So, biasanya pulang ke rumah itu menyibukkan dia. Ya, akan memutusnya dari apa? Memutus hatinya dari menuntut ilmu. Kalau sudah terputus sekali, ya, nyambungnya kadang susah. Iya, nyambungnya kadang apa? Susah. Lihat saja motor itu yang masih baru. Kalau sudah turun mesin, ya, naik lagi, apa dia seperti baru atau tidak? Tidak lagi, karena sudah sambungan. Jelas ya?
Sudah sambungan. Walaupun dia nyambung, tetapi tidak seperti yang pertama. Apalagi kalau tidak nyambung-nyambung. Ya turun mesin tidak naik-naik. Nah ini yang repot. Jelas ya, karena itu seorang penuntut ilmu, dia jangan masuk ke dalam perkara-perkara yang bisa melalaikannya. Ya sepanjang Allah berikan kepadanya kesempatan menuntut ilmu, iya, dia puji Allah yang memberikan kepadanya nikmat. Sebab itu nikmat, nah semua orang bisa melakukannya. Ada orang yang punya kemauan mungkin lebih besar daripada dirinya, tapi tidak diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu syukurilah nikmat tersebut dan gunakan kesempatan dengan baik. Dan memang salah satu jalan seorang itu cepat di dalam menuntut ilmu kalau dia tafarruq. Dan memang gurbah, kata para ulama, seorang berada di keterasingan ketika menuntut ilmu. Iya, dia di negeri yang jauh, tidak ada keluarga yang sangat memilihnya, itu membantu dia untuk lebih lebih cepat menangkap ilmu. Berbeda kalau dia berada di negeri, nah, di situ banyak keluarganya, banyak familinya, sedikit-sedikit kunjungan ke sana, sedikit-sedikit kunjungan ke situ. Iya, jelas ya? Maka ini kadang walaupun ya kunjungan kepada keluarga adalah bentuk dari hal yang baik, bentuk dari ketaatan, ya tapi menuntut ilmu itu ketaatan yang tidak bisa dibandingkan dengan hal tersebut. Jelas ya? Ini mati. Apabila kita mendatangi sholat jamaah di masjid, ternyata kita melihat jemaah sudah selesai sholatnya. Mana yang lebih utama? Apakah kita pulang ke rumah untuk sholat di rumah atau berjamaah dengan masbuk yang masih di masjid? Ya, tentunya lebih utama dia sholat di masjid, ikut bersama bersama masbuk tersebut. Iya. Karena ini masuk ke dalam keumuman anjuran untuk untuk sholat berjamaah. Untuk sholat berjamaah. Iya. Dan diantara dua pendapat ulama tentang mendirikan jemaah yang kedua, bahwasanya mendirikan jemaah yang kedua itu, ya, setelah imam ratib selesai, itu adalah hal yang diperbolehkan. Dan ini pendapat jumhurul ulama yang masyhur di kalangan para sahabat, para tabi'in dan setelahnya. Dan kebanyakan ulama kita di masa ini juga menguatkan pendapat tersebut. Maka afdalnya dia ikut, ya, bersama masbuk, sehingga dia mendapat pahala pahala berjamaah. Ya, ketimbang dia sholat sendiri di rumah, dia tidak mendapatkan pahala pahala sholat berjamaah. Kecuali kalau dia ke rumah dia sholat berjamaah bersama keluarganya, maka itu insyaallah taala tidak ada masalah. Seorang wanita ditalak oleh suaminya, kemudian dia menjalani iddah selama 3 kali haid. Akan tetapi belum selesai masa iddahnya, dia dikabarkan bahwa ada seorang lelaki berkata, sampaikan padanya jika selesai iddahnya, saya mau melamarnya. Bagaimana hukum pertanyaan ini? Boleh atau tidak? Pertanyaan dengan tegas seperti ini, dengan terang-terangan seperti ini tidak diperbolehkan. Iya, tidak diperbolehkan. Sebab perempuan kalau dia masih di masa iddah, dia masih terhitung istri bagi laki-laki yang yang mentalaknya. Karena itu di dalam Al-Quran dikatakan wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka. Jadi masih disebut suami, padahal sudah menjalani menjalani iddah. Jelas ya? Kalau dia ingin melamar, dia hanya boleh menggunakan kalimat kinayah saja. Tidak boleh menggunakan bahasa terang-terangan seperti ini, saya lamar. Iya, saya lamar. Ya, kalau misalnya dia dia menggunakan kata kinayah, tidak ada masalah. Dia gunakan kata kinayah, tidak ada masalah. Misalnya dia berkata, ya, kalau selesai iddahmu, kabarkan kepadaku. Ya, jelas ya?
Ini tidak ada masalah, kinayah. Ya, kinayah. Apakah anak tiri dari istri yang diceraikan tersebut masih mahram dari bapak tirinya yang menceraikan ibunya? Jadi mungkin yang penanya ini, saya tidak mengerti ya, kalau anak tiri yang dia maksud, ya dia menikah dengan seorang perempuan dan perempuan ini sudah apa? Sudah punya anak, ya, dari orang lain. Ya, setelah menikah dengan perempuan ini dia cerai. Apakah si anaknya ini masih terhitung mahramnya? Kalau ini yang diinginkan, iya, dia dihitung mahram. Ya, kalau yang dia inginkan anak tiri, anak suami yang pertama, ya jelas dia sebagai apa? Dihitung sebagai apa? Sebagai anak. Jadi kalau sudah terjadi hubungan, iya, dengan ibunya, iya, maka dia menjadi mahramnya selama-lamanya. Tidak terputus dengan apa? Adanya perceraian. Ya, sama dengan seorang menikah dengan perempuan, ibu mertuanya adalah apa? Mahramnya. Ya, kalau dia cerai dengan istrinya, ibu mertuanya tetap apa? Tetap mahramnya selama-lamanya. Jangan dia ceraikan anaknya kemudian dia nikahi ibunya. Ya, boleh atau tidak? Ini tentunya tidak diperbolehkan. Jelas ya? Berapa kali batas menyusu sampai dikatakan mahram susuan? Ya, batasannya adalah 5 kali. Batasannya adalah 5 kali. Dan untuk mengatakan seorang itu mahram sesusuan, itu disyaratkan beberapa syarat oleh para ulama. Syarat yang pertama, dia berasal dari air susu si perempuan. Iya, berasal dari air susu si perempuan. Syarat yang kedua, dia menyusuinya di masa penyusuan. Di masa apa? Penyusuan. Ya, di masa dia menyusui anaknya, maka di saat dia menyusukan anak yang lain, itu terhitung. Itu terhitung. Tapi kalau sudah di luar, maka dia tidak tidak dihitung memahramkan. Dan syarat yang ketiga, susuannya sebanyak 5 kali. Itu 3 syarat. Baik. Jadi definisi nahwu di Jurumiyah, al-kalamu huwa al-lafdhul murakkabu al-mufidu apa? Bil waba' ya. Baik. Itu ada kritikan ya dari beberapa sisi di pembahasan akidah. Karena itu lafaz yang lebih tepatnya al-lafdhul mufid. Kritikannya dimaklumi di buku-buku para ahli sunnah yang mensyarah ala Jurumiyah. Baik. Apakah boleh berumrah karena dapat undian dari bank muamalah? Ya. Dilihat undiannya itu sifat undian yang dia halal menerimanya atau sifat undian yang haram dia menerimanya. Sebab undian 2 macam, ada yang halal dan ada yang apa? Yang haram. Ya. Si penanya di sini kalau dia ini harus dia sebutkan bagaimana bentuk undiannya. Kaidah man istajala syai' qabla awanihi, siapa yang mempersegera sesuatu sebelum waktunya, apakah pengharaman tersebut berlaku selama-lamanya pada semua masalah? Ya, ini kaidah ada ketentuan di kalangan para ulama. Yang kemarin kita singgung di satu pembahasan mengungkap illah apa? Illah kias. Dalam mengkiaskan sebuah permasalahan diungkap sebagai illah tentang orang yang apa?
membunuh orang yang akan dia warisi. Ya, dikiaskan, atau orang yang membunuh orang yang dia warisi dengan wasiat dikiaskan dengan orang yang dia bunuh karena warisan secara nasab. Ya, kita keluarkan bahwa ilahnya man istajala syai' qabla awani ukima bihirmani. Tapi kaidah ini sendiri di pembahasan kaidah fikih itu disebutkan oleh para ulama rincian-rincian. Dia tidak berlaku secara umum. Ada perkecualian-perkecualian dari kaidah. Dan ini pembahasannya di pembahasan kaidah qawaid fiqhiyah. Nah, ini sebagian pembahasan sudah berlalu ya di pembahasan usul fikih. Ada yang luas pembahasannya juga. Apakah sesuatu yang sifatnya sunnah termasuk sesuatu yang dibebankan kepada seorang mukallaf? Ya, dia dari sisi taklif dihitung taklif. Ya, dia pembebanan, tapi sifatnya ghairu ilzam. Dan ini sudah dibahas ya. Seorang yang melakukan sebuah kewajiban, tapi salah dalam melakukannya karena jahil. Apakah diberi pahala dengan ibadahnya tersebut atau hanya dihitung telah gugur kewajibannya? Ya. Hal yang seperti ini kalau seorang sudah selesai dalam ibadah, dia tidak dituntut lagi untuk apa? Untuk mendatangkan ibadah itu karena suatu udzur, karena dia jahil maupun selainnya. Ya, tidak dipastikan di dalamnya bahwa dikatakan pahalanya diterima atau pahalanya tidak diterima. Karena itu kewajiban seorang hamba di belakang setiap amalan yang dia lakukan, dia berdoa agar supaya amalannya diterima. Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim. Itu ucapan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail telah selesai membangun Ka'bah, menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu patut untuk dicontoh pada setiap amalan yang kita lakukan, kita selesai mengerjakannya, kita berdoa supaya amalan tersebut apa? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selama saya hidup saya tidak pernah melihat si fulan sholat. Ketika ingin meninggal banyak menyebut nama Allah tapi tidak sholat. Ketika meninggal banyak mengeluarkan air mata. Saya ingin tanyakan apakah bertanda mengeluarkan banyak air mata? Ya, maksudnya tanda-tanda tersebut ya adalah hal yang kadang berjalan pada seseorang. Itu bukan tanda. Pasti menunjukkan bahwa dia apa? Husnul khatimah. Iya. Menunjukkan husnul khatimah. Apalagi kalau dia punya amalan-amalan yang sifatnya sangat mengkhawatirkannya. Dosanya tersebut tetap dikhawatirkan. Karena itu dari hal-hal yang menutup kehidupan itu bukan tanda mutlak. Bukan suatu hal mutlak yang menentukan benar atau tidak jalan hidupnya. Tapi itu pertanda. Dan tanda itu dilihat kepada jalan apa? Jalan hidupnya. Iya, banyak orang yang menyebarkan bahwa Saddam Hussein ketika akan dipenggal dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Syahadat dia. Ya, dan Saddam Hussein ini dianggap kafir oleh Syekh bin Baz rahimahullah, ya Syekh Mukbil dan selainnya. Jelas ya? Ya, dia pemahaman Ba'siyah. Pemahaman Ba'siyah. Ya, orang-orang Ba'siyah mereka berkata, "U'minu bil ba'si, rabban la syarika lahu." Ya, wa bil urubiyyati dinun malahu sari. Katanya saya beriman kepada Ba'siyah sebagai Rabb yang tidak ada syarikat baginya. Dan saya beriman dengan kesukuan sebagai orang Arab sebagai agama yang tidak ada duanya. Ya. Ini kalimat kekufuran. Jelas ya? Kalimat kekufuran. Adanya dia mengucapkan syahadat, ya. Itu tidak menunjukkan bahwa dia apa? Bahwa dia dilepaskan hukum yang telah dia lakukan yang nampak selama dia hidup dari memerangi
makna-makna pokok dari keislaman. Jelas sampai sini? Ya, dan perkaranya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan surah An-Nur ayat 3, apakah berarti walaupun seorang telah bertobat dari zina, dia akan tetap menikahi wanita yang pernah berzina juga? Itu ayat disebutkan oleh para ulama kalau kondisi dia belum bertobat. Kalau dia sudah bertobat, dia sudah berubah menjadi orang yang baik, bukan lagi pezina namanya. Ya, kalau dia pezina menikahi siapa? Pezina dapat yang tidak baik pula. Tapi kalau dia sudah berubah menjadi baik, maka dia boleh menikah dengan ya perempuan yang baik ya apabila dia sudah bertobat. Nah, kami sedang sholat subuh, imam lupa membaca Al-Fatihah di rakaat kedua. Dan ketika selesai salam, makmum mengingatkan. Ya, apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh makmum dan imam? Apa cara menegur? Adalah dengan membaca subhanallah. Ya, di sini kalimat penanya tidak jelas ya. Imam lupa baca Al-Fatihah. Bagaimana lupa aja itu? Bentuknya gimana? Ya, siapa tahu imamnya di rakaat kedua salat maghrib misalnya, Allahu Akbar. Diam begitu. Diam lama. Ya, dia sudah baca Al-Fatihah tapi tidak apa? Tidak dijaharkan. Ya, tiba-tiba dia baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Nah, ini tidak ada masalah sebab dia sudah apa? Dia sudah baca. Menjaharkan bacaan di salat sunnah itu adalah suatu hal yang disunnahkan, bukan kewajiban. Ya, kalau si imamnya tidak menjaharkan, tidak ada masalah. Ya, syah salat imam. Tapi kalau dia sama sekali tidak baca Al-Fatihah, maka kewajiban imam, kewajiban makmum mengingatkan. Cara mengingatkannya dia membaca apa? Subhanallah. Supaya imam kembali membaca apa? Al-Fatihah. Sebab dia belum membaca dan itu rukun salat. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Kalau dia tidak mau diingatkan, maka makmum tetap ikuti imam. Begitu imamnya selesai, dia salam, makmum berdiri menambah apa? 1 rakaat. Sebab 1 rakaat itu tidak syah karena dia tidak membaca apa? Al-Fatihah. Kapan seorang dianggap sebagai murid seorang guru? Ya, ini istilah ya di masa ini. Ya, di masa dahulu juga ada istilah dan para ulama di dalam hal ini beraneka ragam ininya. Sebagian dari ulama kita ada yang menganggap ya, seorang duduk sekali dengan guru, dia sudah dianggap muridnya. Ya, dan sebagiannya lagi menganggap, dan ini saya kira yang paling pertengahan, dan ini yang saya dengar dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, seorang itu dianggap murid seseorang kalau dia baca kepada guru tersebut 1 bab dari bab ilmu. 1 bab dari bab ilmu. Apakah boleh kita mengaku sebagai murid seorang guru walaupun guru tersebut tidak merekomendasinya secara langsung? Namun orang ini senantiasa hadir di majelis guru itu, mendengarkan rekaman ustaz tersebut dan mengamalkan ilmu yang didapatkan. Boleh saja, tidak ada masalah. Kalau dia sudah hadir, tidak harus. Ya, seorang berkata kepada gurunya dan guru harus kenal dulu sama dia. Ya, kalau diharuskan seperti itu, ya habis guru itu, kasihan. Dia harus hafal nama setiap orang. Ya. Jadi kalau seperti Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin yang hadir di majelisnya, banyak sekali orang yang jumpai, mungkin sudah ribuan. Ya, bagaimana cara menghafal semuanya? Oh, saya murid Syekh bin Baz. Tanya Syekh bin Baz, oh saya tidak kenal orang itu. Ya. Kalau begitu bukan muridku. Ini tidak cocok ya? Tidak cocok. Baik. Apa hukumnya orang yang memakan cacing dan kelawar untuk dijadikan obat? Obat itu bukan pada hal yang diharamkan. Iya. Dan pada cacing dia termasuk dalam khabith. Dan Allah telah berfirman, "Wa hurrimat 'alaikum al-khaba'ith." Diharamkan pada kalian al-khaba'ith. Kalau kelawar saya tidak tahu ya. Saya tidak bisa
mendefinisikan kemana dia kelelawar ini. Ya sebab saya tidak tahu dia makannya apa, bagaimana, apa namanya, bentuknya bagaimana. Apakah termasuk perkara baru apabila sebagian orang melakukan ta'lim pada malam walimah, suatu acara pengantin, dan maksud untuk mengganti adat atau bid'ah yang biasanya dilakukan sebagian masyarakat? Ya. Di mana acara ta'lim tersebut dijadikan majelis rutin dilakukan tiap kali ada walimah. Ya kalau dia rutin kan ini tidak boleh ya. Dia artinya bikin apa? Bikin bid'ah baru. Wasiat yang baik pada kawannya yang lain. Ya. Dan seseorang ya berusaha memberi contoh yang baik. Nah, sebab di sini sunnah itu tidak harus dengan perbuatan. Sunnah itu dua macam sudah kita pelajari. Ada sunnah fi'liyah dan ada sunnah apa? Tarkiyah. Sunnah bentuk kita kerjakan dan sunnah dalam bentuk kita tinggalkan. Meninggalkan bid'ah itu sunnah. Maka cukup meninggalkan, tidak usah diganti dengan hal yang lain. Jelas ya? Baik. Apa hukum tukar tambah pada suatu barang? Ya boleh saja tukar tambah pada suatu barang. Yang jelas barangnya bukan barang apa? Barang ribawi. Kalau barang ribawi ingin apa terjadi penukaran, maka dibolehkan menambah. Kalau dua barang ribawi itu berbeda apa? Berbeda jenisnya. Berbeda jenisnya. Tapi kalau dia berbeda jenisnya sama ilahnya disyaratkan harus saling apa? Saling kontan. Ya kalau berbeda jenis dan ilahnya tidak ada masalah. Tukar saja, ya tidak ada masalah. Bagaimana hukum memelihara jenggot hanya sebatas segenggam tangan? Karena ada yang berpendapat demikian dengan dalil rawi hadits memanjangkan jenggot, memotongnya segenggam. Itu pendapat sebagian ulama dan di masa ini itu yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di silsilah. Dan memang ya ada dari sebagian ulama kita yang berpendapat dengan hal tersebut. Jadi ini masalah adalah masalah ada silam pendapat di kalangan ulama. Bukan masalah yang harus diributkan. Orang yang keliru di dalamnya dikatakan ahli bid'ah, tidak. Dia masalah terbuka pintu ijtihad di dalamnya. Cuman yang datang dari kebanyakan ulama seperti Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Muqbil dan selainnya, mereka memberi fatwa memanjangkan jenggot secara umum. Ya, secara mutlak. Itu insyaallah taala yang lebih kuat. Iya. Sujud sahwi pada sholat sunnah boleh suatu hal yang disyariatkan, sebagaimana disyariatkan pada apa? Pada sholat wajib. Bagaimana hukumnya sujud sahwi pada saat kita menjadi imam di masjid dengan awam? Kita lupa bilangan rakaat, dikhawatirkan mereka bingung dengan sujud imam. Ya kalau dia lupa itu mudah. Begitu dia naik, ya kalau dia lebih, makmumnya di belakang apa? Akan menegur, kan begitu? Akan menegur. Kalau dia naik menambah ternyata tidak ada yang menegur, itu menunjukkan sudah apa? Dia sudah benar ininya. Maka dia membuang keraguan di dalam hal yang seperti itu. Iya.
Sebab di posisi yang seperti itu seorang jangan membuka pintu was-was pada dirinya. Apakah niat memiliki rukun? Ya niat itu cuma satu ya. Pembahasan niat letaknya di mana? Dalam hati. Niat adalah hal yang dimaklumi. Memang ada ketentuan-ketentuan hukum-hukum seputar niat. Tapi kalau dikatakan memiliki rukun, ya wallahu alam itu tidak seperti itu. Apa hukumnya berprofesi sebagai kontraktor? Ya di bidang apa dia berjalannya? Kalau hal yang dia lakukan adalah hal yang halal, maka halal di dalamnya. Kalau ada bentuk kesalahan, maka dihukum sesuai dengan kesalahannya. Ini pertanyaan terlalu umum ya. Tentang salat sunnah taubat. Salat sunnah taubat syah. Hadits tentang hal tersebut dari hadits Abu Bakar As-Siddiq. Iya. Dia kalau bertobat, dia salat 2 rakaat. 2 salat biasa, salat 2 rakaat biasa. Salat sunnah tasbih ini silan pendapat di kalangan para ulama. Iya. Saya hingga hari ini saya nggak bisa mengatakan bahwa dia adalah salat yang tidak disyariatkan. Sebab haditsnya adalah hadits yang bisa dihasankan dari seluruh jalan-jalannya. Dan telah ada dari puluhan imam ahlul hadits yang menguatkan hadits tersebut. Termasuk Syekh Al-Albani beliau menguatkannya. Hanya saja salat tasbih ini bukan dari sunnah muakkadah. Bukan dari sunnah muakkadah. Apakah darah gigi yang keluar setelah berwudu membatalkan wudu? Jawabannya tidak. Itu tidak membatalkan wudu. Dalilnya apa tidak membatalkan wudu? Hah? Apa dalilnya? Al-bara'atu al-asliyah. Asalnya tidak ada yang membatalkan wudu itu kecuali kalau ada dalil yang menerangkan. Nah, dan itu tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa keluar darah dari gigi membatalkan wudu. Tumanina itu adalah diam sejenak pada setiap gerakan atau rukun sholat. Itu tumanina. Walaupun sebentar, dia diam tumanina. Jadi kalau dia sudah diam, dia baca bacaan yang disyariatkan itu sudah lebih dari tumanina. Sudah lebih dari apa? Tumanina. Nah, ya untuk masalah definisi kalam itu kemarin yang ada kritikan, antum bisa baca ya di apa namanya di ta'liq Tuhfatus Saniyah yang ditulis oleh ikhwan dari Yaman itu, Muhammad bin Qaid. Itu bagus ta'liqnya di situ. Dan kelihatannya juga ada disebut oleh Syekh Ahmad Sabit di Tuhfatul Usuliyah. Nah, hah? Muhammad Musyiddin? Baik. Jazakallah khairan.
Apakah madhab yang dianut oleh Salafi? Iya. Apakah Salafi ahli sunnah wal jamaah mengumpulkan menganut seluruh madhab yang ada? Ya kita sudah sebutkan ya bahwa seorang itu berpegang pada dalil. Jadi bermadhab itu, ya kita telah terangkan kalau dia bermadhab itu di kondisi-kondisi tertentu saja. Dia sebagai muqallid atau dia sebagai seorang apa? Seorang yang belajar ingin mentertib dirinya dengan tertib ilmi. Dia ikut satu madhab untuk mengurut saja. Tapi yang dia ikuti bukan madhab. Yang diikuti adalah apa? Dalil yang dia ikuti. Nah, adapun madhab itu untuk memudahkan dia menghafal rincian-rincian. Ya. So, kalau dia baca banyak madhab, nah itu susunannya beda. Dia baca di madhab Syafi'iyah misalnya, pembahasan najis sebelum pembahasan wudu. Ya. Kalau dia baca di madhab Hanbaliyah, pembahasan najis setelah pembahasan apa? Setelah pembahasan mandi. Iya. Nanti di akhir pembahasan taharah. Jadi kadang bercampur pikiran seorang penuntut ilmu itu tidak cocok. Jelas ya? Tapi kalau dia bahas di satu buku saja dari satu madhab, dari situ dia periksa dengan dalil, ini akan lebih menyusun sisi ilmiahnya. Iya, lebih menyusun sisi ilmiahnya. Apa hukumnya memakai celak? Karena ada riwayat dari memakai celak ketika tidur. Saya tidak ingat ya apakah Nabi yang melakukan atau beliau menyebut bahwa celak itu bagus dipakai untuk tidur. Ya, kelihatannya yang kedua ya. Nah, kelihatannya yang kedua. Kalau saya nggak salah, beliau menganjurkan bercelak memakai ismit. Ya, karena itu baik untuk kesehatan. Maka itu sifatnya anjuran, hal yang bagus. Dipakai, ya dia masuk di dalam bentuk sunnah karena Nabi menganjurkannya. Bagaimana cara mengetahui sebuah perbuatan Nabi merupakan kebiasaan atau ibadah? Sudah kita rinci kemarin ya, dari keadaan. Ya, dipahami dengan baik, ya 5 hal tersebut, maka insyaallah taala akan mampu dia bedakan. Apakah haramnya rokok ada ijma'? Ya saya nggak tahu ya tentang masalah pakai ijma atau tidak. Yang jelas saya sendiri, saya tidak mengetahui ada seorang alim yang memberi fatwa tentang bolehnya apa? Bolehnya rokok. Kalau harta jizyah dari orang kafir berasal dari harta yang haram atau hasil yang haram, apakah boleh diterima? Itu urusan dia ya. Dia membayar jizyah dengan harta yang haram. Ya, itu urusan si kafir tersebut. Nah, dan dimaklumi Nabi SAW dan para sahabat bertransaksi dengan orang-orang Yahudi. Sedangkan orang Yahudi dalam Al-Quran disebutkan makan riba. Mereka makan apa? Makan riba. Apakah masih ada budak saat ini? Ya sekarang ini ya tidak diketahui ada budak. Mungkin ada di sebagian tempat sedikit sekali. Katanya ada sebagian tempat di Turki sana, di pedalaman. Dari mana lagi begitu. Kami sering mendengar Ustaz membawakan syair-syair dan ucapan para ulama. Di kitab apa kita bisa menemukan syair dan ucapan para ulama itu? Itu tidak terkumpul ya dalam satu buku. Sahih, kalau sahih itu berkaitan dengan keabsahan
dalil. Dalilnya kuat atau lemah, kan begitu. Nah, kalau sharih itu berkaitan dengan ketegasan kandungan dalil. Kandungannya tegas atau tidak tegas. Jelas ya? Kadang ada hadits yang dhaif tapi kandungannya sharih, tegas. Jelas? Ada hadits yang sahih tapi kandungannya tidak sharih. Karena itu beda. Ya. Ada perbedaan antara keduanya. Apakah kata mayat yang terdapat dalam ayat mal qari'ah juga memberi makna umum? Nah, ya ma di situ li ta'zim, apa untuk tafkhim, untuk membesarkan perkara. Al qari'ah mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Konteks ayat menunjukkan apa? Membesarkan tentang hari kiamat itu. Apa yang dimaksud dengan madhab Dhahiriyah? Apakah boleh kita bermadhab dengan madhab ini? Madhab Dhahiriyah itu mereka madhab hanya mengambil zahir dari hadits saja, zahir dari nas. Iya. Dan ini madhab tidak dikatakan madhab tidak bagus. Ada sebagian halnya bagus darinya, tapi banyak hal yang apa? Harus dijauhi oleh penuntut ilmu. Nah, Ibnu Hazm berkata, andai kata orang kencing di air yang diam, ya, ini tidak boleh berwudu di mana? Di air yang diam tersebut. Kalau dia kencing langsung, jelas ya. Tapi kalau misalnya dia kencing di satu tembok sana, terus mengalir airnya ke air yang diam, nah itu tidak apa-apa berwudu di situ, tidak apa-apa. Atau dia kencing di bejana, kemudian bejananya dia lempar di air diam, itu juga tidak apa-apa. So pelarangan haditsnya hanya kencing apa? Langsung. Nah ini orang-orang Dhahiriyah. Begitu caranya berdalil. Ya, dan ini diingkari habis-habisan oleh para ulama. Ya. Ibnul Qayyim ya punya pengingkaran yang indah. Ya. Untuk Ibnu Hazm dan yang semisalnya yang tidak menggambarkan hikmah syariat ini. Jelas ya? Hikmah syariat ini. Jelas ya? Baik. Jadi karena yang dilarang di situ kencing saja, kalau buang air besar tidak apa-apa kalau menurut dia. Buang air besar apa? Tidak apa-apa. Ya, baik. Maka ini fikih yang seperti ini ya tidak benar. Jelas ya? Fikih yang tidak benar. Karena itu, ya, di madhab Dhahiri ada hal yang bagus, ya, dan ada hal yang tidak bagus. Nah, ada orang yang mengatakan bahwa berdakwah dengan mendatangi rumah ke rumah satu persatu, ini dakwah yang paling bagus, dakwah yang paling afdal. Dan orang ini menyandarkan pada Rasulullah SAW bahwa Rasulullah berdakwah dari rumah ke rumah. Ya. Ini orang hanya baca satu dalil, luput darinya dalil-dalil yang lainnya. Ya. Ini kejadian yang dia baca ini kejadian di masa-masa apa? Awal-awal Islam. Nabi dakwahnya di mana? Di rumah. Sebab itu yang mampu dia lakukan. Iya. Jelas ya? Baik. Yang dimaksud dengan dakwah disampaikan kepada manusia sampai dengan cara bagaimanapun sebanyak manusia bisa masuk ke dalam Islam, itu yang paling afdal. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau berceramah di masjid. Beliau pernah berdiri di atas gunung menyuruh orang-orang Kuffar Quraisy. Beliau berdiri di Arafah, beliau berdiri di Mina, tempat orang berkumpul. Karena itu di sini yang seperti ini, ya ini mengambil satu dalil luput darinya dalil-dalil yang lain. Kalau diperlukan dari ke rumah dia datangi untuk sebagian hal, tidak ada masalah kalau diperlukan, tidak dilarang. Tapi mengatakan itu yang paling afdal, paling bagus, ya, nah ini tidak tepat ya. Baik.
Bagaimana cara membersihkan salah satu dari anggota tubuh yang terkena jilatan anjing? Sama dengan membersihkan apa? Kalau dijilat kebejana maupun yang lainnya. Apakah bertakbir dari posisi sujud berpindah pada posisi duduk untuk istirahat, lalu takbir lagi untuk berdiri melanjutkan rakaat selanjutnya, termasuk kias yang batil atau salah dalam pemahaman suatu dalil yang global? Apa di sini? Ini kias atau bukan? Ya bukan kias ya, ini orang salah memahami. Iya. Dalilnya mutlak. Ya. Dia salah di dalam memahami apa? Dalil mutlak dan apa? Muqayyad. Sebab ada dalil yang muqayyad dia tidak ketahui. Ya karena itulah. Ya seorang ketiga mengarahkan mana mutlak menggunakannya, dia harus melihat pendapat ulama. Jangan hanya dia berpegang dengan satu dalil itu. Kemarin saya singgung ya. Ya perbuatan Abdul Hakim Amdad. Bikin fikih baru. Ya. Bikin apa? Fikih baru. Karena berpegang dengan dalil umum. Nabi takbir setiap kali turun, tiap kali apa? Naik. Nah, dia hitung turun itu, naik dari sujud kedua ke duduk istirahat. Jadi takbir Allah Akbar untuk duduk istirahat. Dari duduk istirahat naik lagi takbir lagi Allah Akbar. Ya. Ini fikih baru. Sebab dia hanya melihat dalil, bikin fikih baru, dia tidak melihat apa ucapan ulama tentang hadits itu. Andai kata dia baca penjelasan ulama tentang hadits itu, tidak mungkin dia berpendapat seperti itu. Jelas ya? Apalagi telah ada hadits riwayat Bukhari dan Muslim merinci takbir-takbir Nabi dalam sholat. Dan ketiga, di hadits yang merinci, ya begitu Nabi sujud kedua, beliau takbir sekali saja langsung berdiri. Ya, sekali saja langsung berdiri. Maka makna yang mutlak itu diarahkan maknanya kepada apa? Yang muqayyad. Seorang suami berkata kepada istrinya ketika hamil, setelah anak ini lahir, maka kamu akan saya kembalikan ke kampungmu. Maksudnya istrinya akan ditalak ketika sampai di kampung istrinya. Diterangkan maksudnya ya, sebab memang baru akan ya, belum ditalak, baru apa? Akan. Ini belum terjadi talak, belum ada hukumnya di situ. Ya kalau terjadi dia lakukan, itu baru terhitung talak. Ya kalau tidak diam-diam saja. Semoga Allah memperbaiki antara keduanya. Saya memilih satu pilihan antara dua pilihan. Apakah saya telah berijtihad? Ya. Dia boleh berijtihad dari sisi apa? Dari sisi bahasa. Ya, dan memang ijtihad itu kadang juga para ulama sebut bahwa ijtihad ya, itu
Ada yang sifatnya tampak dia bisa ijtihad di situ, dan ada yang sifatnya tidak semua orang bisa berijtihad di situ. Diberi contoh oleh para ulama dengan hadits Imran bin Husain tentang kisah turunnya apa? Ayat tayamum. Jadi sebelum ayat tayamum turun, ya, ada seorang sahabat dia sendiri duduk menyendiri, tidak ikut sholat berjamaah. Ini di perjalanannya Nabi dan para sahabat sholat berjamaah. Tapi dia tidak ikut sholat, menyendiri duduk. Dia ditanya, kenapa kamu tidak ikut sholat bersama kami? Dia berkata, ya Rasulullah, inni kuntu junuban wala ma'a. Saya junub dan tidak ada air. Jadi dia berijtihad sendiri, tidak ada air. Ya, apa? Dia tidak tanya kepada Nabi. Tidak tanya kepada para sahabat, tapi dia berijtihad apa? Dia duduk sendiri. Ya, sebab di sini ijtihadnya memang waktu itu yang mereka ketahui hanya apa? Kalau mau sholat hanya apa? Berwudu saja, belum ada syariat tayamum. Maka di sini ijtihad dalam perkara jelas, terang. Tapi kalau masalahnya detail, perlu banyak hal yang dia perlukan seperti yang disebut tadi syarat-syarat syekh. Itu memang tidak semua orang bisa masuk di situ. Ya, dalam pemilu saya memilih untuk tidak memilih. Apakah ini juga bisa dikatakan saya telah berijtihad? Ya. Ya, dia berijtihad. Maksudnya dia berijtihad mengikuti hal yang baik. Karena memang dilarang ikut di dalamnya. Ya, kalau dia meninggalkan larangan, berijtihad sungguh-sungguh tidak ikut dalam hal yang tidak baik, tidak ada masalah. Bolehkah mengeraskan suara oleh masbuk pada sholat maghrib, isya dan subuh? Ya, kalau dia masbuk, asalnya tiga sholat ini disyariatkan mengeraskan suara. Tapi kalau ada masbuk yang lainnya, ada beberapa orang masbuk, semuanya mengeraskan suara, ini akan gaduh. Ya, maka di sini mereka memperdengarkan dirinya sendiri saja, tidak memperdengarkan tetangganya. Karena Nabi SAW bersabda, kullukum munajin rabbah, fala yajharanna ba'dukum ala ba'din fil qira'ah. Setiap dari kalian bermunajat kepada Rabbnya, jangan sekali-sekali sebagian dari kalian mengangkat suaranya terhadap sebagian yang lainnya. Bolehkah pakai gigi palsu atau gigi kawat? Iya. Ini kembali kepada keperluan. Gigi palsu, gigi kawat itu kembali kepada keperluan dan hajatnya. Kalau dia misalnya giginya miring atau tidak kuat, iya, ada penyakit padanya, dia perlu bantuan kawat, maka tidak ada masalah. Ini namanya berobat. Iya, karena suatu keperluan. Tapi kalau dia memakai gigi kawat hanya untuk hias-hias saja, gigi palsu hanya untuk berhias saja, ini tidak diperbolehkan. Karena itu masuk di dalam merubah apa? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sudah diterangkan ya kenapa al-bara' al-asliyah tidak bisa dinasakh. Karena al-bara' al-asliyah dia tidak sabit dengan apa? Dengan nas yang menjelaskan hukum syar'i. Iya. Dia itu sabit dengan apa? Ibahah akliyah, pembelian. Karena tidaknya dalil maka dia dibolehkan. Baik. Itu sudah diterangkan ya dalam pembahasan.
Ibu kami punya hutang puasa Ramadan dikarenakan sakit. Dan beliau meniatkan untuk menggantinya jika beliau sembuh. Tapi kesehatan ibu kami tidak pernah kembali lagi, membuatnya kesehatan yang membuatnya kuat untuk berpuasa. Sehingga sudah 3 Ramadan beliau membayar fidyah. Apakah utang puasa sebelumnya 4 tahun lalu diganti dengan fidyah? Ya kalau dia tidak bisa lagi berpuasa, dia ganti dengan apa? Membayar fidyah. Saya pernah baca di internet tulisan dari orang yang membolehkan tawassul. Menuduh Ibnu Taimiyah punya pendapat-pendapat yang menyelisih ijma'. Seperti orang yang talak istrinya 3 sekaligus, hanya jatuh 1. Apakah benar ini menyelisih ijma'? Jawabannya tidak benar. Ya. Itu pendapat sebagian ulama. Hanya saja Ibnu Taimiyah waktu itu menyelisihi kebanyakan ulama di masanya. Ya. Dan terjadilah sebagian orang memahamkan bahwa beliau menyelisihi kesepakatan. Dan itu sebenarnya tidak benar. Nah, dan dasarnya orang yang mengungkap ini biasa ya dari sebagian pengekor bidah yang membolehkan tawassul dan lainnya dari khurafat. Iya. Selalu mencari dari ulama sunnah apa yang dengannya mereka bisa mencela para ulama di situ. Nah, orang-orang yang seperti ini penyakit bagi umat. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang menjaga umat ini dari orang-orang yang seperti itu. Baik, sudah masih banyak pertanyaannya. Saya agak letih sekarang. Baik, saya kira cukup dulu sampai sini. Yang mudah-mudahan apa yang kita kaji dalam beberapa hari ini ada manfaatnya untuk ikhwah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dalam amalan yang salih dan memberikan kepada kita semua keikhlasan dalam berucap dan beramal. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita semua dengan agama yang lurus ini di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Tentunya banyak kekurangan di dalam pertemuan-pertemuan ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya akan hal tersebut. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.